Melihat tanda-tanda AHY akan mangkrak, SBY akhirnya gunakan jurus mabok. Semangat pagi Seaworld semua di Seaworld Universe. Orang-orang baik, orang-orang yang positif yang percaya bahwa pilihan kita sekarang akan menentukan nasib kita di masa depan. Memang berat nasib bapak mantan kita itu. Ya siapa lagi kalau bukan Bapak SBY yang harus kita acungi jempol atas prestasinya berhasil membuat 4 buah album musik yang berisi lagu sendu dan cinta yang mempesona. Kenapa sih dibilang berat? Yaitu karena kita bisa melihat tekanan batin beliau saat melihat kondisi partainya yang semakin terpuruk karena diisi oleh orang-orang yang tidak bermutu. Hanya membio saja. Ada juga loh yang suka pakai kondom bergerisi. Apa sih yang membuat Pak prihatin sang mantan itu seolah terbebani masa? Iya, karena pasti saja kok sampai begitunya. Sampai-sampai ancam untuk turun sarung. Maaf, turun gunung. Padahal naik gunung aja nggak pernah. Baiklah, kita lihat apa sih yang membuat beliau kok sampai segitunya mau turun gunung. Kalau menurut apa yang bisa kita lihat secara kasat mata, ya tentu saja yang membuat beliau seperti merasa terbebani itu, apalagi kalau bukan nasib anaknya yang sulung, yang selama ini selalu digendongnya kemana-mana, bahkan dikasih partai secara gratis. Oke loh, partai untukmu. Sudah saja sampai habis. Kira-kira begitu ucapannya. Lah dilahnya, para anggota partainya kok ya manggut-manggut dan manut aja. Kayak kerbau dicocok hidungnya. Enak banget dapat hadiah partai. Padahal kalau kita lihat bagaimana di partai lain, orang harus benar-benar dari bawah untuk sampai menjadi pimpinan partai. Kecuali punya darah biru di kancah politik nasional. Seperti yang kita lihat selama ini. Ya mungkin ini ada pepatah baru di Indonesia, yaitu harimau mati meninggalkan belang, papa mati meninggalkan partai. Ini bisa juga berlaku bagi PDIP, Nasdem, atau partai lainnya selain partai Pak Prihatin tentu saja. Kembali ke anak Pak mantan. Sang bapak sebagai seorang yang dikenal cerdas dan bisa membaca tanda-tanda alam dengan daya analisanya, bisa jadi beliau melihat ada tanda-tanda akan kemungkinan mangkrak dalam perkembangan anaknya alias AHY ini. Tanda-tanda mangkrak itu dilihat saat elektabilitas partainya makin anjlok dan lobby-lobby politiknya terlihat seperti ditolak di mana-mana. Sebagai orang tua, dia memang harus bertanggung jawab saat meminta anaknya itu keluar dari karir kemiliterannya. Itu yang membuatnya resah dan gelisah. Takut sekali kalau anaknya itu jadi proyek mangkrak seperti proyek-proyek yang dikerjakan di masa pemerintahannya. Semua jurus sudah dia keluarkan, mulai dari jurus lebaran kuda yang sukses mengumpulkan 700 juta orang di Monas banyak kali dong, dan sukses mewisuda gerombolan 212 sampai ada alumninya. Dan sekarang siap-siap untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus Dewa Mabuk. Dengan turun gunung dan sebar hoax 2024 akan ada kecurangan pemilu. Ya amplop, 2024 masih lama, 2 tahun lagi Bapak. Masih sempat tuh bikin 2 atau 3 album lagi. Buat warga Seaworld dan pembaca lainnya, dalam 2 tahun ke depan mulai dari kemarin itu saat beliau pidato, bisa jadi kita akan disuguhkan oleh aksi-aksi beliau dan kroninya yang semakin mabuk demi agar proyeknya tidak mangkrak. Waspadalah, waspadalah. Tetap waras dan sadar. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang mementingkan keluarga dan kroninya, apalagi pemimpin yang manja dan suka digendong-gendong sama bapaknya. Aduh, jangan deh. Please.